Halo sahabat pendidik, salam bahagia. Pada kesempatan ini, Perguruan Tinggi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Asafiyah Jakarta yang beralamat di Jalan Jatiwaringin Raya nomor 12, Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, yang kita gambarkan dan profil ini adalah seperti ini. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Agustus Ribet Sunardi, nomor induk mahasiswa 5520240005, Prodi Magister Teknologi Pendidikan. Sedang menempuh tentang desain pembelajaran yang dibantu oleh dosen pengampu Dr. Sarifah MPD. Saya akan membagikan ilmu tentang peran guru dalam implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan yang saya ambil dari resum webinar nasional di Surabaya Senin 8 Mei 2023 oleh Profesor Dr. Endang Widi Winarti MPD. Ada 4 jenis kompetensi guru. Yang pertama adalah pedagogis. Guru memahami peserta didik, perancangan, pelaksana, dan evaluasi pembelajaran, pengembangan peserta didik. Seperti apa? Yaitu memahami potensi peserta didik, teori belajar dan pembelajaran, strategi kompetensi dan isi, dan merancang pembelajaran. Menata latar, melaksanakan assessment, proses dan hasil, dan pengembang akademik dan non-akademik. Yang kedua, kepribadian. Guru hendaknya mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, akhlak mulia. Seperti apa? Tentunya taat dengan norma hukum, sosial, rasa bangga, konsisten dan norma, mandiri dan etos kerja, berpengaruh positif dan disegani, norma religius dan diteladani serta jujur. Yang ketiga, profesional, menguasai keilmuan bidang studi dan langkah kajian kritis pendalaman isi bidang studi. Seperti apa? Paham materi, struktur, konsep, metode keilmuan yang menaungi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreatif, dan inovatif terhadap bidang studi. Yang keempat adalah sosial, komunikasi, bergaul dengan peserta didik, kolega, dan masyarakat. Bagaimana penampilannya? Menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan komunikasi, serta kooperatif. Proses pengembangan keprofesian berkelanjutan guru itu seperti ini. Pertama, guru mampu merencanakan, lalu mengimplementasikan, mengevaluasi, serta merefleksi. Maka disingkat dengan PKB, berkelanjutan pengembangan keprofesian. Disinilah profesi guru hendaknya menerapkan 4 hal tersebut. Fokus utama pengembangan keprofesionalan guru dan tenaga pendidik. Fokusnya hendaknya mencapai indikator utama kinerja guru dan tenaga pendidik. Jadi, dalam kependidikan tidak hanya guru tetapi tenaga pendidik sangat berperan. Seperti apa? Disiplin, yaitu dalam kehadiran etos kerja dan dalam proses pembelajaran. Kemudian efisien dan efektivitas pembelajaran, yaitu mampu mentransformasi ilmu kepada siswa. Sikap yang hendak dicapai atau diteladani itu adalah guru sebagai tenaga pendidik, seperti dalam berbicara, bersikap, berperilaku. Lalu jangan lupa memotivasi belajar siswa. Disinilah
satu kesatuan dalam tujuan guru dan tenaga pendidik dalam keprofesional guru dan tenaga pendidik. Kemudian kunci esensial atau kunci pokok perform Merdeka Belajar di SD yang pertama adalah teacher perform. Bagaimana guru berpenampilan mengolah dan melaksanakannya, memform, yaitu mindset guru sebagai desainer pembelajaran, bukan hanya pengajar. Lalu shifting, mentransformasi, guru sebagai transformasi, beradaptasi, tidak gaptek ya. Kemudian pembelajaran guru yang belajar sepanjang hayat, long life education. Kemudian yang kedua, teaching and learning process. Seperti apa? Berpusat pada siswa, konstruktivisme. Kemudian mengintegrasikan model pembelajaran inovatif. Yang ketiga, adaptif dalam kurikulum. Itu adaptif kurikulum. Visi dan misi sekolah disesuaikan dalam tantangan zaman ini. Lalu penguatan karakter. Bagaimana memperkuat karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang keempat, penerapan Merdeka Belajar di sekolah. Seperti apa langkah-langkahnya, yaitu seperti contoh penyederhanaan RPP, asesmen nasional, literasi, numerasi, dan survei karakter. Lalu penguatan peran guru penggerak, implementasi di sekolah penggerak, pelaksanaan kurikulum merdeka. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada tokoh yaitu Thomas C. Stanley memberikan risetnya, yaitu mementahkan 100 faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan seseorang berdasarkan survei terhadap 733 milioner di US, di mana riset tersebut hanya 10 faktor teratas yang mempengaruhi kesuksesan. Yang pertama yaitu being honest with all people atau kejujuran. Yang kedua adalah being well disciplined atau disiplin keras. Yang ketiga, getting along with people atau mudah bergaul. Keempat, having a supportive spouse atau dukungan pendamping. Working harder than most people atau kerja keras. Yang keenam, loving my care atau bisnis, kecintaan pada yang dikerjakan. Having strong leadership qualities, kepemimpinan. Having a very competitive spirits, personality, kepribadian berkompetitif. Being very well organized, hidup teratur dalam berorganisasi. Kemudian having a ability to sell ideas, kemampuan menjual ide. Inilah 10 faktor yang diriset oleh Thomas C. Stanley untuk seseorang mampu sukses. Kemudian dalam pepatahnya, tujuan utama pendidikan bukan untuk mencerdaskan, tetapi untuk menyelamatkan jiwa anak. Jadi di sini di Jepang sudah mengadakan penelitian di mana sekolah Jepang tidak untuk mencerdaskan, tetapi untuk menyelamatkan jiwa anak. Dan inilah tujuan utama bagi pendidikan kita seharusnya. Dan kami, atau saya, Agustus Heribert, mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Halo, salam bahagia.